Shalom, puji Tuhan, hari yang istimewa, hari yang penuh dengan sukacita. Mari kita menjalani hari ini dengan penuh semangat dan tentunya juga dengan penuh optimisme. Bapak Ibu Saudara terkasih, Bilangan pasal yang ke-21, ayat 4 sampai ayat yang ke-9 akan menjadi perenungan kita di dalam masa-masa prapaskah seperti ini. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu dan memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang terpagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikian bacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah yang mendengar dan mengindahkan firman dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara terkasih, sekali lagi kalau kita melihat gambaran perjalanan bangsa Israel, tentunya kita sepakat bahwa perjalanan bangsa Israel, pasang surut perjalanan bangsa Israel, menggambarkan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kadangkala kita diwarnai dengan optimisme, semangat, diwarnai dengan kepercayaan yang tinggi kepada Tuhan. Tetapi kadangkala juga saat kita menghadapi persoalan, masalah, ada tantangan, maka kita juga kadangkala seringkali mengeluh dan kecewa kepada Tuhan. Seperti yang kita lihat di ayat yang kelima, di mana bangsa Israel di sini digambarkan mereka menjadi bangsa yang melawan Tuhan, melawan Allah. Mereka mengeluh, mereka berkata, "Wah, di sini tidak ada roti, tidak ada air." Bahkan mereka berkata, "Ini makanan hambar ini kami muak sekali," begitu ya. Jadi, wah, padahal kalau dipikir-pikir, bukannya tidak ada makanan, tetapi mereka tidak mengucap syukur. Ini menjadi gambaran kehidupan orang yang sudah dibebaskan. Mereka, ini gambaran orang percaya yang sudah dibebaskan dari perbudakan, tetapi hidup mereka tidak fokus kepada anugerah yang Tuhan sudah berikan, tidak fokus kepada keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan, tetapi mereka masih fokus kepada kehidupan daging mereka. Mereka masih saja fokus kepada keinginan daging mereka. Bukannya bersyukur, tetapi mengeluh, marah, dan kecewa. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam masa-masa prapaskah seperti ini, mari kita kembali lagi merenung, melihat bagaimana kehidupan rohani kita, bagaimana keimanan kita. Apakah kita masih mengeluh sebagai orang yang sudah diselamatkan? Apakah kita masih marah kepada Tuhan sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan? Yang menarik di sini, di ayat yang ke-9, dikatakan bahwa Tuhan Allah menyuruh Musa untuk membuat sebuah ular tembaga dan digantung di sebuah tiang agar setiap orang yang dapat melihat kepada ular tembaga itu, maka ia tetap hidup. Artinya apa? Dalam kehidupan ini memang begitu banyak masalah, begitu banyak pergumulan, persoalan kehidupan, tapi mari kita tetap fokus, mata kita tetap memandang kepada salib Kristus, kepada keselamatan yang sempurna itu yang sudah membebaskan kita, yang sudah menyelamatkan kita, sehingga kita tetap hidup. Sama seperti Yohanes pasal yang ketiga ayat yang 14-15 berkata, "Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Ini menjadi kerinduan kita, bahwa kita menjadi bagian dari rencana Allah yang diselamatkan. Mari kita sungguh-sungguh hidup, tetap fokus kepada salib Kristus yang membebaskan kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, dan ampuni kami jika di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang sudah Engkau selamatkan, Kau bebaskan dari perbudakan dosa, dari kehidupan kami yang lama. Tapi kami masih menjalani kehidupan kami dengan keluh kesah, kekecewaan, amarah. Kami tidak fokus kepada anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ampuni kami Bapa, dan kami rindu bahwa di masa-masa prapaskah ini kami kembali lagi tetap fokus, terus mengingat, terus memandang salib Kristus yang menyelamatkan itu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, memberkati apa yang kami kerjakan di hari ini dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa.